Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber, halaman 109, pembelajaran 6 sekarang ya. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Link dari playlistnya ada di kolom deskripsi ya. Dengan playlist tayangan bisa dilihat secara runtut, urut. Nah, jadi memudahkan ya. Sekali lagi linknya di deskripsi, silakan dilihat. Kita akan mendiskusikan ini. Pagi ini cuaca hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Gerimis terus sejak malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Berkreasi membuat alat peraga dari alat peraga pecahan dari barang bekas. Wah, walaupun hujan tetap semangat. Belajar kelompok itu lebih lebih menyenangkan loh sebenarnya saat hujan seperti ini. Suasananya itu nggak gerah, jadi asik. Siti, Lani, Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba yang memakai jas hujan. Ya. Namun Edo tidak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saja saya ingat, ini barang bekasnya. Teman-teman, barang bekas sudah kita bawa, lalu apa yang kita akan buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar, saya akan menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting, nanti saya menggunting bagian-bagian pecahan. Saya suka mewarnai, nanti saya memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis, Dayu bilang. Itu saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Baik, kalau gitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Nah, asik kan, semua punya tugasnya masing-masing. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Semua orang kemampuannya berbeda. Nah, kemampuan yang berbeda ini kalau digabung menjadi satu, jadilah suatu kelompok yang komplit dengan berbagai kemampuannya. Apakah kamu pernah membuat tugas bersama teman? Ayo, apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ya, tugas kelompok misalnya tugas kelompok membuat laporan, ya, membuat clipping ya, clipping tentang cuaca, ya. Tugas dan perananku misalnya adalah menggunting dan menempel, menggunting clipping misalnya, menggunting clipping. Misalnya alat peraga pecahan, misalnya peraga pecahan. Karena suka menggunting, ya menggunting kertas. Pokoknya menggunting terus tugasnya. Hobinya menggunting kertas. Misalnya lagi kalau tugas kelompok membaca puisi dengan iringan musik, ya, membaca puisi dengan iringan musik. Ya, mungkin tugas dan perannya adalah yang bermain gitar atau bermain perkusi, ya boleh juga.
Misalnya tugas kelompok mencari berita tentang cuaca. Ya ini sudah clipping cuaca ya. Yang berhubungan dengan ini tadi tugas misalnya menari ya, membuat tarian. Tugas kelompok tarian menirukan hewan. Menirukan awan. Menirukan gerak, misalnya gerak alam ya, gerak hewan gitu aja ya. Menari menirukan gerak hewan ya, mungkin semua akan ikut menari, tapi ada tugas tambahan. Tugas tambahannya misalnya mencari lagu yang cocok. Nah, lagu yang cocok. Misalnya lagunya tentang itu burung kutilang ya. Nah, burung kutilang. Burung kutilang itu kan cocok itu gerakan hewan. Burung kutilang penyanyi. Ya, itu kan lagu yang kita nyanyikan. Ini contoh ya, ini sebagai contoh. Kalian tuliskan sesuai dengan pengalaman kalian. Ini adalah contohnya. Ya. Bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting karena kita mungkin memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Dengan bersatu kita bisa saling melengkapi. Itulah gunanya perbedaan. Kalau semuanya bisanya gunting ya, yang mewarnai siapa? Kan gitu. Menjelang sore tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit, cuaca masih terlihat berawan. Ya. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkaran terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga pecahan. Ya, ini satu, kalau dilepas jadi setengah. Kemudian inilah alat peraga untuk pecahan. Di sini bisa untuk bentuk 1/4, ini bentuk 2/4, dan ini bentuk 3/4. Ya, di satu bagian dari 4 bagian yang ada, 2 bagian dari 4 bagian yang ada, ini 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Bagian sebenarnya adalah semuanya ada 4, 1, 2, 3, 4 karo penuh. Ini adalah kreasi alat peraga untuk sepertiga dan 2/4. Kalau sepertiga lingkaran penuh ini dipotong menjadi 3. Ini 1, 2, 3. Kalau seperti ini adalah sepertiga. Kalau ini 2 bagian dari 3 bagian yang ada. Ini 1/3, ini 1, 2, 2/3. Ya, 2 dari 3 bagian yang seharusnya. Bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan 2 pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Sekali lagi, pembilang yang di atas. Yang di bawah namanya penyebut. Misalnya 3/8, 3-nya adalah pembilang. Sama dengan 3, penyebut. Sama dengan 8, begitu ya. Lihatlah gambar pecahan Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Jelas pecahan Benny lebih besar karena pembilangnya lebih besar. Kita juga dapat mengecek seperti biasa 1/4 ya dengan 2/4. Kalau kita kalikan silang, 4 kali 1 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Jelas 8 lebih besar dari 4. Jadi tandanya seperti ini. Ya, penting untuk terampil mengecek seperti ini ya. Nah, sekarang kita amati pecahan Udin dan Siti. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. Padahal ini cuma 1, 2. Jelas 3/4 lebih besar dari 2/4. Kita
bisa membandingkannya dengan cara perkalian silang juga. Ini saya ulang-ulang cara pembandingan biar kalian semakin memahami. Kalau dikalikan ini 12, ini kalau dikalikan adalah 8. Jelas 12 lebih besar daripada 8. Ya, tanda ini adalah tanda lebih besar dari. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/4. Seperti itu. Sekarang amati gambar pecahan Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Nah, di sini 1/3, di sini 2/3. Jelas 2/3 itu lebih besar atau 1/3 lebih kecil, ya. Jadi 1/3 kita bisa cek dengan 2/3. Kalau kita kalikan silang, ya 3 kali 1 adalah 3, 3 kali 2 adalah 6, maka 3 lebih kecil dari 6. Ya. Bisa kita tulis lebih kecil dari 1/3 lebih kecil dari 2/3. 1/3 lebih kecil dari 2/3, seperti itu. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Bisa kan? Nah, ini berbanding lurus. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, nilai berbanding lurus ya, kesimpulannya berbanding lurus. Besar nilai berbanding lurus atau senilai dengan pembilang. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang. Ini 1/4, ini 2/4, ini 3/4. Kita bisa nuliskan 1/4 lebih kecil dari 2/4, 2/4 lebih kecil dari 3/4. Jadi boleh ditulis sekali, nulis seperti ini. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Ini juga merupakan kesimpulan, ya. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Nah, kalimat yang lain boleh seperti ini. Sekarang kamu dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama tetapi pembilangnya berbeda. Sekarang ya, kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang sama tetapi penyebut berbeda. Kerjakanlah latihan berikut ini dengan memberi lebih dari atau kurang dari. Ya, di sini kita lihat sekali lagi pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Ya, oke, di sini penyebutnya sama, pembilangnya lebih besar yang kanan ya, jadi lebih kecil, 1/4 lebih kecil dari 2/4. Di sini penyebutnya sama, pembilangnya lebih besar yang kanan, berarti lebih kecil, 2/4 lebih kecil dari 3/4. Di sini penyebutnya sama, pembilangnya lebih besar yang kanan, berarti lebih kecil, 1/3 lebih kecil dari 2/3. Penyebutnya sama, penyebutnya lebih besar dari yang kiri, ya, lebih besar yang kiri, maka lebih besar. 3/5 lebih besar dari 2/5. Begitu juga ini penyebutnya sama, pembilangnya kok besar yang kiri, ya, berarti lebih besar. 6/8 lebih besar dari 4/8. Ya, di sini penyebutnya berbeda. Nah, pembilangnya sama. Kalau seperti ini, mana yang lebih besar? Yang lebih besar 2/3, berbanding terbalik. Kalau penyebutnya sama, penyebutnya berbeda, pembilangnya sama, yang lebih besar adalah angka penyebutnya yang kecil. Ya, kebalikannya. Ya, berbanding lurus ini berbanding lurus. Kalau yang seperti ini berbanding terbalik. Di sini 1/2 dengan 1/3 lebih besar 1/2. Pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Yang lebih kecil penyebutnya berarti nilainya lebih besar. 3/8 dengan 3/6. Di sini mana yang lebih besar? Yang 3/6. Ya, karena di sini dengan pembilang yang sama, penyebutnya lebih besar yang kiri. Yang semakin besar penyebutnya semakin kecil. Di sini juga pembilangnya sama, penyebutnya yang lebih kecil berarti nilainya lebih besar. Di sini juga pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Yang lebih kecil berarti nilainya lebih besar. Apakah bisa dicek dengan perkalian silang? Bisa, misalnya ini mau saya cek dengan perkalian silang. Kita ambil satu aja, yang nomor 6 kita cek.
2/3 kita bandingkan dengan 2/4. Mana yang lebih besar? Kita kalikan saja dengan perkalian silang. 4 kali 2 adalah 8, 3 kali 2 adalah 6, jelas 8 lebih besar dari 6. Tandanya adalah seperti ini. Sesuai kan? Sesuai dong. Oke. Beri tanda salah atau S ya jika jawaban salah, benar B jika jawaban benar. 2 ini pembilangnya sama. Ya, penyebutnya di sini lebih besar. Berarti ini angkanya penyebutnya lebih kecil ya, maka angkanya lebih besar, ini benar. Ya, yang penyebutnya lebih kecil nilainya lebih besar. Jadi ini yang kanan lebih besar dari kiri atau 2/8 lebih kecil dari 2/4. Di sini pembilangnya sama, penyebut yang lebih besar ini salah. Kebalik, seharusnya 1/6 itu lebih kecil dari 1/3. Nilainya lebih besar, pembilangnya sama, penyebutnya yang lebih kecil, maka nilainya lebih besar seharusnya. Makanya salah. Ya, ini penyebutnya sama. Pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar, ini benar. Ini penyebutnya sama. Pembilang yang lebih besar, nilainya lebih besar. Ya, jadi ini benar. Oke. Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edop pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Perakiraan cuaca memperkirakan dari melihat pergerakan awan di langit, bukan ngarang ya. Benar, itu ada ilmunya. Ya. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG, Badan Meteorologi, ini ada singkatannya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perkiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang, hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa saja yang kita peroleh dari berita tersebut? Ya, secara umum bulan Januari puncak musim hujan. Secara umum bulan Januari puncak musim hujan. Ya, ini musim. Kalau musim jangka panjang, ya. Nah, puncak musim hujan ini, hujan. Tetapi cuaca harian bisa berubah-ubah. Tetapi cuaca harian bisa berubah-ubah. Susunan informasi dari berita tersebut, diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Informasi yang pertama, ya, secara umum, ya, menjelaskan perakiraan pada Januari. Secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Ya, secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Ya, itu informasi yang pertama. Kondisi cuaca Jakarta berubah-ubah. Ya, kondisi cuaca Jakarta berubah-ubah.
Karena cuaca memang kondisi udara pada waktu yang sempit di tempat tertentu. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Ya, hari ini ya cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di Jakarta. Oke, sekarang aku bisa mencari informasi tentang cuaca pada teks bacaan. Kita akan mendapatkan informasi lebih jika kita bisa memahami arti dari istilah-istilah khusus di bidang cuaca. Menuliskan kalimat informasi tentang perubahan cuaca. Ini sama ya. Untuk menuliskan kita harus tahu makna dari istilah-istilah khususnya. Membandingkan dua pecahan kita bisa. Kalau penyebutnya sama dan pembilangnya lebih besar, ya intinya berbanding lurus dengan pembilang dan berbanding terbalik dengan penyebut, ya berbanding lurus dengan pembilang, berbanding terbalik dengan penyebut. Oke, melakukan gerakan senam keseimbangan. Bisa juga kan? Biar seimbang kita memang harus melatih otot kita. Gerak kepala mengikuti irama lagu, seperti dicontohkan pada lagu Gurung Kutilang. Nah, menceritakan informasi tentang perubahan cuaca. Kita sudah lakukan tadi, menuliskan pentingnya sikap bersatu. Kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dengan bersatu, kita bisa menyatukan potensi yang berbeda-beda kita untuk tujuan tertentu sehingga kita lebih sukses. Menyusun informasi tentang cuaca. Cuaca adalah kondisi udara pada waktu tertentu dalam waktu yang singkat. Jadi memang bisa berubah-ubah. Ya, subtematika akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.